Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir Ilallah dari Prodi PGMI semester 7, akan mempresentasikan proposal dengan judul upaya meningkatkan minat peserta didik sejak usia dini dalam pendidikan agama Islam. Yang mana setiap manusia memerlukan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian manusia, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hasil dari satu pendidikan. Tidak mungkin rasanya bagi manusia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka pendidikan tersebut menggambarkan bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran pada peserta didik adalah hal utama untuk mencapai tujuan. Belajar merupakan suatu proses kompleks yang terdiri pada diri sendiri seorang sepanjang hidupnya, yang terjadi karena adanya interaksi antara peserta didik dengan guru serta dengan lingkungannya. Salah satu indikator keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah memperoleh akademik sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan peserta didik yang memperoleh prestasi akademik di bawah kriteria ketentuan minimal, atau bisa disingkat dengan KKM seperti itu. Menurut para ahli, berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar. Di antaranya adalah Muhammad Surya menyatakan bahwa gejala prestasi belajar rendah selain dipengaruhi oleh kapasitas intelektual yang rendah, juga dipengaruhi oleh faktor non-intelektual. Juga agama Islam ini sangat mendorong umatnya untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam hal-hal positif yang dapat memberi keuntungan bagi dirinya dan orang lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki derajat yang paling tinggi karena kelebihan akal yang dimilikinya. Selanjutnya, fokus dan rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah peran orang tua dan lingkungan dalam menumbuhkan minat belajar agama Islam pada siswa di MI Sulamul Hidayah. Dan juga yang kedua adalah minat belajar pada siswa di MI Sulamul Hidayah Jorongan Leces Probolinggo. Berdasarkan fokus penelitian tersebut masalah di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana minat belajar agama Islam pada siswa di MI tersebut. Yang kedua adalah bagaimana peran orang tua dan lingkungan dalam menumbuhkan minat belajar agama Islam di lingkungan tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah mendiskusikan peran orang tua dan lingkungan dalam menumbuhkan minat belajar agama Islam tentunya pada siswa di MI Sulamul Hidayah, karena kami sendiri melakukan penelitian di MI Sulamul Hidayah sehingga bisa mendiskusikan langsung. Yang kedua adalah mendeskripsikan minat belajar agama Islam pada siswa di MI Sulamul Hidayah. Poin selanjutnya adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Satu, secara teoritis. Dua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan hanazah ilmiah dan bahkan pertimbangan bagi pemerintah dan warga untuk mengambil kebijakan dalam mengantisipasi dampak dan peranan keluarga, lingkungan maksud kami dalam menumbuhkan minat belajar agama Islam pada MI Sulamul Hidayah tentunya. Secara praktis bagi orang tua dapat meningkatkan perhatian terhadap anak. Jadi bagaimana orang tua juga mempunyai peran di situ, bagaimana sekiranya anak itu mempunyai minat yang lebih tinggi terhadap atau untuk mempelajari agama Islam.
Dan juga selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk bagaimana cara agar proposal ini bisa berjalan dengan benar. Yang kami pakai adalah penelitian kualitatif. Mengambil penelitian kualitatif karena untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya. Pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan studi naratif, studi fenomenologi, dan studi grounded teori, dan studi etnografis, dan yang lain. Teknik pengumpulan data kami lakukan dengan cara wawancara mendalam. Jadi kami datang langsung ke tempatnya, dari kami ambil beberapa sampel untuk diwawancara, nanti kami simpulkan di sana dan kami jadikan sebagai pertimbangan. Yang kedua adalah kami memakai observasi. Observasi di sini adalah teknik yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan penginderaan. Jadi itulah presentasi proposal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.